Selamat sore teman-teman bonsai dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Oke teman-teman, masih dalam suasana COVID-19. Selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, pakai masker bila bepergian, dan hindarkan kerumunan ya gitu ya. Terus kemudian saya juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk teman-teman semuanya, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dihindarkan dari virus COVID-19 ya. Oke ya teman-teman ya, di hadapan saya ada sebuah bahan ini, Ficus benjamina ya. Yang pohon ini udah saya bikin atau saya tanam sekitar 5 tahun, 5 tahun yang silam ya. Posisinya di on the rock nih teman-teman ya, posisinya on the rock. Terus kemudian sekitar 6 bulan yang lalu pohon ini saya restyling, reposisi dan restyling. Saya reposisi, awalnya pohon ini ada di sini, nyalanya ke sini awalnya. Terus saya reposisi menjadi liukan seperti ini. Awalnya saya cascade, pohon ini saya cascade awalnya, dan on the rock saya cascade on the rock. Menopang di bawah itu. Terus sekitar 6 bulan saya reposisi dan saya balik posisi barunya ke atas karena saya mau melihat liukan ini bagus. Liukan pohon informal ya, pohon informal yang liut. Untuk proses kali ini saya akan menghilangkan akar ini teman-teman, menghilangkan akar ini karena waktu 6 bulan yang lalu kalau ini saya hilangkan akarnya belum cukup kuat gitu. Saya khawatir pohonnya malah ada rusak ya, atau stres ya. Jadi kemungkinan untuk hari ini nanti untuk proses kali ini saya akan buang supaya lebih masuk akal ya teman-teman. Soalnya posisi pohon ini terus kemudian akhirnya di sini kayaknya nggak masuk akal ya. Terus sekitar 6 bulan yang lalu juga, belum sampai 6 bulan ini saya coba bikin akar buatan ini, bukan bikin akar buatan ya, menumbuhkan akar dengan cara melukai ambium yang di bawah ini, terus kemudian keluar akar ini. Sudah sekitar 4 bulan lebih supaya nanti kedepannya rencana saya ini ada karena ini tidak ya kelihatan bolong. Jadi akarnya bisa ke sini kan, melimpah ke sini, harus banyak akar ke sini. Dan ini akar ini juga akar dari taringan. Sebelumnya akarnya berarti saya tarik ke depan posisinya. Terus untuk menutupi kekurangan akar saya tutup dengan batu ini. Nah makanya memang bonsai itu butuh proses ya teman-teman. Kita proses satu persatu ya. Nggak bisa langsung dan nggak bisa instan ya teman-teman. Jadi ini nanti akan saya hilangkan ini supaya nanti akarnya yang diekspos cuma yang di bawah ini, yang di atas kita kurangi lah, bukan dihilangi, kurangi ya. Oke, ikuti prosesnya teman-teman ya. Teman-teman ya, saya menggunakan alat ini ya. Ini pahat ukir ya, yang saya beli secara online dari teman-teman Jepara ini, walunya ini. Jadi fungsinya untuk memotong akar ini lebih gampang ya. Ikutin teman-teman. Putus satu teman-teman.
posisi begini. Nanti saya akan press juga batunya ini supaya lebih kelihatan indah. Jadi saya hanya menyisakan satu akar yang ke sini, yang ke atas kayaknya nggak masuk akal ya. Jadi kurang bagus lah untuk estetikanya. Jadi kita perhatikan akarnya ke bawah. Jadi nanti akar kaki itu ke bawah ke sini. Tapi ini saya masih bikin program. Ini kalau bisa ditempel teman-teman yang bagus nih kayak ini. Posisi kaki begini nih. Ini saya nggak yakin karena posisi ini bisa aja teman-teman ini ditempel. Ya untuk teman-teman yang baru gabung di channel saya, tolong jangan skip kalau nonton karena nanti banyak tip-tip yang buat teman-teman mulai. Terus kemudian untuk mendukung channel saya dan supaya saya lebih semangat lagi teman-teman, tolong jangan lupa subscribe ya. Terus kemudian jempolnya tolong teman-teman, like-nya ya, komen. Terus kemudian dan liukannya keren, liukan yang ekstrim. Udah berproses 5 tahun ya teman-teman. Batunya pecah ini, pecah dan sudah lepas. Ini lepas, kita atur dari mana nih posisinya. Nah sekarang tinggal dikit sebabnya nggak begitu banyak ya. Jadi ini teman-teman, jadi pecahan batu tadi saya taruh sampingnya ini lebih alami, kelihatan lebih alami kan. Batunya saya irama dengan batu ini. Jadi tadi yang ada batu tadi, batunya saya ganti, kelihatan lebih alami teman-teman. Dan jadi pecahan ini untuk menutupi kekurangan akar yang kesini. Jadi saya bikin batu ini sementara sebelum akar ini besar ya. Kalau akar ini baru bisa dan akar ini menusuk, tapi batu ini tetap ya, batu ini tetap saya taruh di sini. Akaran di sini kurang bagus, kurang sempurna. Jadi tip ini buat teman-teman, kalau mempunyai bonsai yang kakinya kurang bagus, tutup dengan batu-batu karang ya, supaya menutupi kekurangannya. Jadi dramanya dari pohon ini ya, pohon Ficus Benjamin yang
hidup di bebatuan. Namanya hidup di bebatuan, bukan hidup di atas batu ya, di bebatuan, hidup di bebatuan. Drama alamnya penuh dengan batu-batu. Oh gitu teman-teman. Oke ya teman-teman ya, berhubung di luar hujan, ya terpaksa kita lanjutkan tetap, walaupun audionya sedikit keganggu ini, berisik suaranya ya. Jadi tadi saya udah berproses tentang akar ya, akar dan batu ya. Akar udah saya proses, terus kemudian batu udah saya pecah, saya kurangin dalam artian batu terlalu tinggi ya, dan karena bentuknya kurang proporsional ya menurut saya. Terus kemudian hasil dari pecahan batu ini saya taruh di sebelah sini, jadi sebelah kanannya ya, sebelah kanan ini. Karena apa? Karena posisi akarnya tertutup, masih kosong. Jadi saya tutupi dengan kekurangannya dengan batu ini, pecahan batu. Batunya ini lebih bagus karena lebih seirama ya, pecahan dari sini ke sini. Terus kemudian saya proses selanjutnya saya akan melanjutkan seleksi percabangan ya teman-teman. Setelah direposisi memang pohon ini belum saya apa-apakan setelah direposisi ya. Terus kemudian saya akan sedikit mengkoreksi dari percabangannya, dari gerak batang utama, liukan, meliuk, terus cabang pertama. Ini cabang pertama. Cabang pertama ini ketutup ya teman-teman. Ketutup dengan cabang ini. Makanya cabang ini akan saya hilangkan nanti. Terus kemudian cabang kedua, ini anggapnya cabang kedua. Dari liukan ke sini langsung, ini ketutup juga, jadi kurang enak dipandangnya. Ini juga nanti akan saya cut. Terus kemudian ke atas nanti saya akan koreksi ya. Saya akan koreksi, sekiranya kurang bagus akan saya cut, akan saya potong ya. Oke teman-teman, kita ikutin prosesnya ya. Ya teman-teman ya, setelah kita proses pemotongan tadi, terus kemudian saya rapikan dengan tang catok ya, tang yang cekung hasilnya. Terus kemudian tetap saya kasih salep kambium supaya lukanya cepat sembuh ya, cepat nutup gitu. Samping itu salep kambium ini juga bisa mempercepat proses ya, proses sembuhnya dan mengurangi penguapan supaya nggak kering. Dulu dengan salep kambium, saya luka-luka yang besar ya teman-teman. Nah nanti hasilnya seperti ini teman-teman, kambiumnya udah jalan. Terus kemudian bisa nutup. Kalau kambiumnya udah jalan, pohonnya subur, itu nutup.
saya akan menghidupkan yang ini. Saya akan membesarkan ini untuk bakal mahkota barunya ya. Dan ini nanti penunjangnya dari ranting penunjang mendukung. Terus kemudian ini juga akan saya potong karena terlalu jadi saya hidupkan satu. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung, tolong didukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya, supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video. Kasih salpam supaya rumahnya cepat, ambilnya cepat menumpuk ya. Jadi video ini intinya hanya hiburan ya teman-teman ya, mengisi waktu luang setelah kita pulang kerja ya. Setelah pulang kerja, terus kemudian saya sedikit men-share apa yang saya dapat dari senior saya kepada teman-teman ya, supaya teman-teman mendapatkan sedikit pencerahan tentang bonsai. Walaupun belum sempurna banget ya teman-teman ya, tapi yang jelas dengan seni ini saya udah menikmatin sekali teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, setelah proses pengarahan, proses sedikit wiring tadi, dari saya pruning cabang dan ranting yang nggak kepake saya buang, terus kemudian proses wiring atau pengawatan dan pengarahan ya, ini hasil akhirnya teman-teman ya. Tentunya ini masih banyak pengelosan, makanya saya biarkan karena untuk memperbesar ranting ya, untuk memperbesar atau anak ranting ya. Jadi masih banyak pengelosan karena ini pohon ini masih prosesnya masih lama ya teman-teman ya. Terus kemudian setelah saya lihat posisi dari sini ya teman-teman ya, saya lihat dari posisi dari sini ternyata pohon ini mempunyai dua sisi ya, dua view untuk pandang ya jarak ini kelihatan bagus juga dari sini ya, sudut pandang dari sini juga kelihatan bagus teman-teman, kelihatan lebih gerak batang utamanya ini lebih meliuk-liukannya lebih kelihatan kan, tapi ada kejanggalan di sini nih. Nanti seandainya ini udah gede, udah besar, ini udah menyatu, kelihatan besar ini, kelihatan bagus nih teman-teman, karena terlihat ini udah satu ini ya. Jadi pohon ini termasuk mempunyai dua view, dua sudut pandang ya menurut saya. Dari sini, dari arah gerak batang utama udah kelihatan, dari perakarannya gerak batang, kelihatan bagus, meliuk-liuk ya.
awalnya tadi saya jelaskan ke teman-teman, pohon ini semi cascade ya. Terus setelah itu saya reposisi 6 bulan yang lalu, terus kemudian baru saya berani proses merapikan akar ya, Nah, akarnya tadi naik ke atas ya. Terus kemudian saya pecahin batunya ya supaya lebih enak. Terus saya membuat perakaran baru ini dengan cara dilupain, terus kemudian tumbuh akar. Ini udah lumayan lama nih teman-teman, 5 bulanan akar ini ya. Ini akar buatan ini, nggak asli ini ya. Jadi prosesnya, karena di sini kosong akarnya, di sini kosong, makanya saya tutup batu untuk menghilangin atau menutupin kekurangan dari pohon ini ya. Nanti kalau pohon akar ini udah besar, kemungkinan ya udah agak seimbang untuk perakarannya, karena dilihat dari gerak cabangnya arahnya ke sini, tapi di sini nggak ada akar, itu kelihatan janggal ya teman-teman ya. Ya mungkin itu ya teman-teman ya yang bisa saya share hari ini, dan harapan saya teman-teman tetap belajar ya, karena konten ini konten hiburan dan sedikit edukasi atau men-share apa yang saya dapat dari senior saya untuk teman-teman ya, tentunya untuk bonsai ini ya. Jadi semua step by step ya, semua langkah dari prosesnya tadi juga saya jelaskan. Terus kemudian kalau teman-teman masih belum jelas, tolong ditulis deskripsinya di komen di video ini ya. Jadi supaya nanti kita bisa feedback ya, kenapanya kita bisa tahu, nanti bisa feedback ya kalau teman-teman belum jelas ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa subscribe dan like dan komen ya, untuk mendukung channel saya supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lain ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya, akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.